Di dunia yang terbuat dari perbedaan, ada dua hal yang seringkali tak pernah berjalan seiring, cinta dan kemiskinan. Namanya Rania, gadis biasa dengan mimpi luar biasa. Ia tidak punya apa-apa, kecuali hati yang selalu percaya bahwa cinta bisa mengalahkan segalanya. Dan di sisi lain, ada Arvin, pewaris muda yang hidupnya dikelilingi kemewahan dan kebanggaan. Ia mencintai Rania, tapi belum mengerti arti cinta yang sebenarnya. Namun ketika cinta diuji oleh kenyataan, siapa yang akan tetap bertahan, dan siapa yang akan memilih pergi? Ini bukan sekadar kisah antara kaya dan miskin. Ini adalah kisah tentang harga diri, pengkhianatan, dan keajaiban waktu. Yang membuktikan bahwa takdir selalu punya cara untuk mempertemukan kembali dua hati, meski melalui luka. Gadis miskin ditinggal pria sombong, lalu jadi putri konglomerat. Sebuah kisah tentang cinta yang tak mati, meski dunia berubah. Kadang, cinta tumbuh di tempat yang tak pernah kita duga. Di antara debu, lelah, dan kesederhanaan, ada hati yang tulus mencintai tanpa pamrih. Namun sayang, dunia sering menilai cinta dari seberapa tebal dompet, bukan seberapa dalam perasaan. Senja jatuh di atas langit kota kecil bernama Cisarua. Langit memerah, dan suara motor tua meraung pelan di jalan berbatu. Rania mengendarai sepeda tuanya dengan tas besar di punggung. Seragam kerjanya sudah lusuh, tapi senyumnya tetap hangat. Di balik wajah lelahnya, ada semangat yang tak pernah padam. Setiap sore, setelah kuliah di Universitas Negeri, Rania bekerja di warung makan milik Bulastri, tempat ia mencuci piring, melayani pelanggan, dan terkadang membantu di dapur. Di kantong seragamnya, ia menyimpan uang receh, hasil kerja keras untuk membeli obat ibunya yang sakit paru-paru. Di rumah kecil berdinding triplek, ibunya, Bu Ratmi, berbaring lemah di ranjang bambu. Setiap kali Rania pulang, ibunya selalu tersenyum dan berkata dengan suara serak, "Kau pulang juga, Nak? Sudah makan?" Rania menggenggam tangan ibunya. "Belum, Bu. Tapi nanti Rania makan bareng ibu, ya?" Cahaya redup lampu minyak menyorot wajahnya yang berpeluh, tapi penuh kasih. Dalam kesederhanaan itu, Rania bahagia. Ia tak meminta lebih dari sekadar hari esok yang tenang. Malam itu, ia menerima pesan dari seseorang yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Arvin. Nama itu selalu membuat wajahnya memerah. Pria tampan, berpenampilan rapi, anak dari pengusaha kecil di kota. Mereka sudah berpacaran hampir 2 tahun. Arvin mengenalnya saat Rania bekerja sebagai asisten desain untuk proyek kampus. "Besok temui aku di Cafe Diamor jam 5 sore. Jangan terlambat." Tulis pesan itu. Rania tersenyum kecil, tanpa tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Keesokan harinya, Rania datang ke kafe itu dengan gaun sederhana, baju pinjaman dari temannya. Rambutnya dikuncir rapi, bibirnya memakai lipstik tipis warna mawar. Ia menatap Arvin yang duduk dengan teman-teman kuliahnya. Mereka semua berpakaian mahal, tertawa keras, memegang ponsel keluaran terbaru. Rania melangkah pelan ke arahnya. Namun saat hendak duduk, Arvin langsung berdiri, ekspresinya berubah kaku. "Rania, kenapa kamu datang pakai baju itu?" Rania menatapnya polos. "Kenapa? Memangnya salah?" Teman-teman Arvin saling berbisik dan menahan tawa. "Dia pacarmu, Vin? Kirain pegawai kafe," ujar salah satu dengan nada mengejek. Arvin memejamkan mata. Lalu dengan nada rendah tapi tajam, ia berkata, "Kau jangan bilang ke siapapun kalau kau pacarku. Aku malu, Ran. Dunia kami berbeda." Rania terdiam, suaranya tercekat di tenggorokan. "Tapi, bukankah kita?" "Cukup," potong Arvin cepat. "Kau tak akan mengerti." Hening sesaat. Lalu suara tawa kecil terdengar di sudut meja. Rania menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia berbalik dan berlari keluar dari kafe itu, meninggalkan cinta yang ia jaga dengan seluruh hatinya. Hujan turun tanpa ampun. Di bawah langit kelabu, Rania berlari di trotoar, menutupi wajahnya dengan tangan gemetar. Gaunnya basah, matanya sembab. Ia tak peduli. Namun dari kejauhan, seseorang memperhatikannya. Seorang pria tua berjas abu-abu, berdiri di bawah payung hitam, menatap gadis itu dengan sorot mata tajam namun penuh iba.
Gadis itu, gumamnya pelan. Namanya Tuan Suryawijaya, pemilik jaringan perusahaan besar. Ia memandang Rania seolah melihat bayangan masa lalu, sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Malam itu, Rania pulang dalam diam. Ibunya batuk keras, napasnya sesak. Rania segera berlari, menyiapkan air hangat, memeluk ibunya dengan tubuh yang masih menggigil oleh hujan. Ibu kuat, ya? Rania janji akan buat hidup kita berubah. Akan ada hari di mana ibu bisa sembuh, dan Rania bisa banggakan ibu. Tapi jauh di dalam hatinya, ada sesuatu yang patah. Cinta yang ia jaga berubah jadi luka, luka yang kelak akan menuntunnya menuju takdir baru. Narator menutup adegan dengan suara lirih. Dunia mungkin menertawakan gadis miskin itu hari ini. Tapi takdir selalu punya cara untuk membalikkan segalanya. Cinta sejati tak akan pernah mempermalukanmu di depan dunia. Ia akan berdiri bersamamu bahkan ketika seluruh dunia menertawakanmu. Langit sore tampak kelabu. Awan menggantung berat di atas kota, seolah menahan sesuatu yang akan pecah kapan saja, sama seperti hati Rania sore itu. Sudah 3 hari sejak Arvin mempermalukannya di kafe. Pesannya tak dibalas, panggilannya diabaikan. Tapi hatinya menolak percaya bahwa Arvin benar-benar meninggalkannya. Ia yakin, pasti ada alasan. Sore itu, Rania menatap kalender di dinding kontrakan kecilnya. Tanggal merah dilingkari tinta biru, hari ulang tahun Arvin. Senyum kecil muncul di wajahnya. Ia menyiapkan hadiah sederhana, sebuah syal rajutan tangan yang ia buat sendiri. Warnanya biru tua, warna kesukaan Arvin. Ibunya bertanya lembut. Kau yakin masih ingin pergi? Nak? Kadang orang yang kau kejar tak lagi berjalan ke arahmu. Rania tersenyum pahit. Aku hanya ingin memastikan, Bu. Kalau memang dia tak mau lagi, setidaknya aku mendengarnya langsung. Ia berangkat sore itu, membawa harapan kecil di tengah gerimis yang mulai turun. Bajunya sederhana, gaun putih polos yang dijahitnya sendiri. Rambut hitamnya dibiarkan terurai, sedikit lembab oleh embun hujan. Di tangannya, ia menggenggam kotak kecil berisi syal rajutan. Musik menggema dari aula besar di tengah kota. Lampu-lampu gemerlap, tawa, dan aroma parfum mahal memenuhi udara. Pesta ulang tahun Arvin diadakan di ballroom hotel mewah, sesuatu yang bahkan tak pernah Rania bayangkan. Ia berdiri di depan pintu, menatap kerumunan orang berpakaian glamor. Jantungnya berdegup cepat. Ia merasa kecil di antara kemewahan itu. Tapi ia tetap melangkah, menembus kerumunan dengan langkah gugup namun teguh. Saat Arvin muncul di tengah pesta, memakai jas hitam elegan dan senyum penuh percaya diri, Rania nyaris menitikkan air mata. Ia menatap pria itu dengan rindu yang tak bisa ia sembunyikan. Namun, raut wajah Arvin berubah seketika saat melihatnya. Matanya melebar, lalu menyipit, seolah kedatangan Rania adalah kesalahan besar. Rania? Apa yang kau lakukan di sini? Suaranya dingin. Rania menatapnya lembut. Aku datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Ini, aku buatkan sendiri. Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, tawa kecil terdengar dari kelompok tamu di belakang. Pacar lamamu, ya? Kasihan, lihat pakaiannya. Ujar salah satu teman Arvin sinis. Wajah Arvin memucat. Dalam sekejap, ia menarik Rania ke samping. Suaranya bergetar tapi tajam. Aku sudah bilang jangan datang. Kau bikin aku malu di depan semua orang. Rania menggigit bibirnya, menahan air mata. Arvin, aku hanya ingin mengucapkan. Pergi, Rania. Aku tak mau kau merusak hidupku. Kotak hadiah di tangannya terjatuh. Syal rajutan biru itu terlepas dan basah oleh minuman yang tumpah. Semua mata memandang. Rania menunduk, menahan napas yang sesak di dada. Ia ingin bicara, tapi suaranya hilang. Hanya ada suara hujan di luar jendela, seolah langit turut menangis bersamanya. Ia berlari keluar dari aula, melewati tangga marmer, menembus pintu kaca, dan langsung disambut oleh hujan lebat yang mengguyur malam itu. Langkahnya goyah, tubuhnya gemetar, tapi ia terus berlari tanpa arah. Kenapa? Kenapa aku begitu bodoh mencintainya? Gumamnya lirih. Dari kejauhan, seseorang memperhatikan semuanya. Tuan Suryawijaya, pria tua berjas abu-abu, berdiri di balik kemudi mobil hitamnya.
Ia melihat gadis itu berlari di tengah hujan, tanpa payung, tanpa arah. Hatinya bergetar. Tatapan itu, wajah itu, bisiknya pelan. Ia menyuruh sopirnya mengikuti gadis itu dari jauh. Ada sesuatu dalam diri Rania yang membuatnya tak bisa berpaling. Seolah ada benang halus yang menghubungkan masa lalu dengan gadis muda itu. Rania akhirnya berhenti di jembatan tua yang menghadap sungai. Air hujan menetes di wajahnya, bercampur dengan air mata. Ia membuka kotak kecil itu dan menatap syal biru yang kini kotor dan basah. "Selamat ulang tahun, Arvin," katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. "Semoga kau bahagia, meski bukan denganku." Hujan semakin deras. Di kejauhan, petir menyambar langit. Namun di balik kegelapan itu, mobil hitam berhenti perlahan di tepi jalan. Dari balik kaca, Tuan Surya menatap gadis itu dengan pandangan iba. Gadis itu, seolah membawa wajah ibunya, ujarnya pelan. Sopirnya menoleh. "Ibu, maksud Bapak, almarhumah." Tuan Surya menatap kosong ke arah hujan. "Ya, aku tak mungkin salah. Aku harus tahu siapa dia." Malam itu menjadi saksi bisu bagaimana cinta yang tulus dihancurkan oleh gengsi. Rania pulang dalam keadaan menggigil. Tapi di dalam dirinya lahir sesuatu yang baru. Bukan lagi cinta, melainkan luka yang membakar semangat untuk bertahan. Ia tak tahu bahwa malam itu juga menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Kadang, Tuhan menenggelamkan kita dalam badai, hanya untuk menunjukkan bahwa kita bisa belajar berenang tanpa siapapun. Kadang, kehilangan adalah awal dari takdir yang Tuhan tulis dengan cara yang tak kita pahami. Di saat semua terasa berakhir, justru di sanalah hidup yang baru dimulai. Fajar baru saja menyentuh langit, tapi rumah kecil di ujung gang itu masih gelap dan sunyi. Di atas ranjang bambu, tubuh Bu Ratmi terbaring lemah. Napasnya tersengal-sengal, matanya menatap kosong ke langit-langit. Di sampingnya, Rania menggenggam tangan ibunya yang dingin, menahan tangis yang sudah tak lagi bisa ia sembunyikan. "Bu, bertahan ya. Rania sudah hampir bisa bayar biaya rumah sakit. Ibu jangan tidur dulu." Tapi suara ibunya semakin lemah, seperti lilin yang perlahan padam diterpa angin. "Nak, kalau nanti ibu pergi, jangan pernah benci hidup, ya? Kadang yang hilang hari ini, akan kembali dalam bentuk yang tak kau sangka." Senyum tipis muncul di bibir Bu Ratmi. Lalu keheningan panjang. Waktu berhenti. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah tangisan Rania. Serak, pecah, menggema di ruang kecil itu. Ia memeluk tubuh ibunya yang sudah dingin, menggigil di antara udara pagi yang menusuk. "Jangan pergi, Bu. Rania belum bisa bahagiain ibu." Tapi Tuhan telah menulis akhir yang berbeda. Hari pemakaman berlangsung sederhana. Hujan turun pelan, seperti turut berduka. Rania berdiri di depan nisan tanah basah, memandangi batu sederhana bertuliskan nama ibunya. Orang-orang mulai pulang satu persatu, tapi Rania tetap berdiri, diam, memeluk dirinya sendiri. Dunia terasa hampa. Yang tersisa kini hanya dirinya, dan kesepian. Di balik pohon besar tak jauh dari makam, seorang pria tua berdiri dengan payung hitam. Matanya menatap Rania tanpa berkedip. Tatapan yang memendam rasa bersalah dan keharuan yang dalam. Dialah Tuan Surya Wijaya, pria yang selama ini mengamatinya diam-diam. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. "Maafkan aku, seandainya waktu bisa kembali, aku tak akan meninggalkan ibumu." Malam harinya, Rania duduk di depan rumah, menatap foto lama dirinya bersama sang ibu. Air matanya belum berhenti mengalir. Di meja kecil, ada tumpukan surat tagihan rumah sakit dan biaya kontrakan. Tak ada lagi arah. Tak ada lagi alasan untuk melanjutkan. Ketika angin malam berhembus lembut, suara langkah kaki terdengar dari luar pagar. Rania menoleh. Seorang pria tua berjas abu-abu berdiri di sana, payung di tangan, wajahnya teduh tapi penuh luka masa lalu. "Permisi, apakah kau Rania Prameswari?" Rania mengangguk pelan, waspada. "Saya Tuan Surya. Aku mengenal ibumu dulu, waktu kami masih muda." Rania terkejut. "Ibu?" Ibu tak pernah cerita soal siapapun dari masa lalunya. Tuan Surya menunduk, matanya berkaca. "Karena akulah kesalahan terbesarnya." Ia mengeluarkan amplop kecil dari jasnya, menyerahkannya perlahan.
Sebelum ibumu meninggal, aku mendapat kabar darinya lewat seseorang. Aku tahu, semua ini sudah terlambat. Tapi aku ingin memperbaikinya meski sedikit. Rania membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat lama. Foto seorang wanita muda memeluk bayi kecil. Ia menatapnya lama, tubuhnya bergetar. Wajah wanita dalam foto itu adalah ibunya. Dan bayi itu adalah dirinya. Apa maksud semua ini? Rania, suara Tuan Surya bergetar. 20 tahun lalu, aku mencintai ibumu. Tapi keluargaku menentang hubungan itu. Aku terpaksa menikah dengan orang lain. Dan saat aku kembali, ibumu sudah pergi, membawa anak kecil yang tak sempat kutemui. Air mata Rania menetes, jatuh di atas foto itu. Jadi, maksud bapak aku ini? Ya, jawab Tuan Surya pelan. Kau putriku, Rania. Suasana hening. Hanya suara rintik hujan di atap rumah yang terdengar. Rania menatap wajah pria itu, mencari kebohongan, tapi yang ia temukan hanyalah ketulusan dan penyesalan yang begitu dalam. Namun hatinya masih penuh luka. Kenapa baru sekarang, Pak? Di saat ibu sudah tiada? Di saat aku kehilangan segalanya? Tuan Surya menunduk. Karena aku pengecut. Tapi biarkan aku menebusnya. Aku ingin kau ikut denganku ke Jakarta. Aku akan membawamu ke tempat yang seharusnya menjadi rumahmu. Rania terdiam lama. Ia menatap rumah kayu kecil itu. Tempat ia tumbuh, tertawa, dan menangis bersama ibunya. Kini semuanya terasa asing. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Aku tak tahu apakah aku bisa percaya, tapi aku juga tak punya apa-apa lagi untuk hilang." Tuan Surya menatapnya lembut, lalu membuka payung hitamnya. "Maka biarlah aku menjadi alasanmu untuk berdiri kembali." Adegan berpindah ke perjalanan mobil hitam yang melintasi jalanan gelap menuju kota. Rania menatap keluar jendela, melihat hujan yang tak berhenti turun. Dalam pantulan kaca, wajahnya terlihat sendu, tapi di matanya mulai muncul sesuatu yang baru, harapan. Narasi penutup terdengar pelan. Kadang Tuhan mengambil semua yang kita sayangi, agar saat ia memberi yang baru, kita tahu cara menghargainya. Rania kehilangan ibunya malam itu. Tapi tanpa ia sadari, takdir sedang menjemputnya menuju kehidupan yang sama sekali berbeda. Kadang, langkah menuju kehidupan baru bukan dimulai dari mimpi, tapi dari luka yang memaksa kita untuk berubah. Matahari pagi menembus jendela mobil hitam yang melaju di jalan tol menuju Jakarta. Rania duduk diam di kursi belakang, menatap hamparan gedung tinggi di kejauhan. Di pangkuannya, masih tergenggam foto ibunya, satu-satunya kenangan yang tersisa. Sementara di sisi lain, Tuan Surya menatap keluar jendela, wajahnya penuh penyesalan yang menua bersama waktu. "Kau pasti merasa aneh berada di sampingku," katanya pelan. Rania hanya menatap lurus ke depan. "Saya masih mencoba percaya, Pak. Semua ini terasa seperti mimpi yang tak bisa saya pahami." Tuan Surya mengangguk pelan, menatap gadis itu dengan mata teduh. "Kau akan mengerti, Rania. Dunia yang akan kau masuki sekarang adalah dunia yang dulu seharusnya menjadi milikmu." Mobil berhenti di depan gerbang tinggi bertuliskan, Wijaya Group Residence. Rumah itu lebih mirip istana, taman luas, air mancur, dan pilar megah yang menjulang. Rania menatap takjub. Langkahnya ragu saat menapaki halaman yang berkilau oleh sinar pagi. Ia seperti terlempar ke dunia lain. Begitu memasuki ruang tamu, seorang wanita elegan parubaya menatapnya dari tangga atas. Madam Helena, istri resmi Tuan Surya. Tatapannya tajam, dingin, penuh curiga. "Siapa dia, Surya?" Suara itu tegas, namun penuh ancaman tersembunyi. Tuan Surya berdiri tegak. "Dia Rania, putriku." Helena membeku sesaat. "Putrimu?" ucapnya dengan nada getir. "Jadi kau bawa pulang anak dari masa lalumu?" Rania menunduk, berusaha menahan getaran di dada. "Maaf, saya tak berniat merebut apapun, Bu. Saya hanya tidak punya tempat lain." Helena menatapnya dari ujung kepala sampai kaki, lalu berkata datar, "Kau akan tetap asing di rumah ini. Jangan harap semua orang menerimamu dengan mudah." Setelah itu ia berbalik, meninggalkan mereka tanpa sepatah kata lagi.
Hari-hari pertama Rania di rumah besar itu terasa seperti ujian. Para pelayan berbisik di belakangnya. Dia itu anak siapa, sih? Katanya anak haram Pak Surya. Kasihan, wajahnya polos, tapi pasti penuh ambisi. Namun Rania diam. Ia menelan semua kata seperti pil pahit yang tak bisa dihindari. Setiap malam, ia duduk di balkon kamarnya yang luas, memandangi langit kota dan memegang kalung kecil peninggalan ibunya. Ibu, dunia ini indah, tapi dingin sekali, bisiknya lirih. Beberapa minggu kemudian, Tuan Surya memanggilnya ke ruang kerja besar yang penuh dengan lukisan dan map dokumen. Rania, katanya dengan nada lembut, kau tak hanya putriku. Kau juga calon penerus perusahaan ini. Aku ingin kau belajar mengenal dunia bisnis keluarga kita. Rania terbelalak. Saya? Tapi saya bahkan belum tahu apapun tentang bisnis. Itulah sebabnya aku akan menunjuk seseorang untuk membimbingmu. Pintu terbuka, dan seorang pria muda berjas hitam masuk. Postur tegap, wajah ramah tapi profesional. Kenalkan, ini Rico Santoso, sekretaris pribadiku. Mulai hari ini dia akan menjadi pendamping dan mentormu. Rico menunduk sopan. Senang bertemu dengan Anda, Nona Rania. Rania menjawab gugup. Panggil saja Rania. Saya belum terbiasa dipanggil, Nona. Rico tersenyum tipis. Baik, Rania. Maka izinkan saya membantu Anda terbiasa dengan semua ini. Hari-hari berikutnya, Rania mulai belajar keras. Ia membaca laporan keuangan, menghadiri rapat, mendengarkan Rico menjelaskan strategi bisnis, hingga larut malam. Di balik kelembutannya, muncul semangat baru yang membara. Setiap kali ia gagal mengerti sesuatu, ia mengingat kata-kata ibunya. Tak perlu jadi sempurna, nak. Cukup terus belajar tanpa menyerah. Rico sering memandangnya diam-diam, kagum pada keteguhan gadis itu. Kau tak seperti pewaris kaya yang lain, ujarnya suatu malam. Rania menatapnya bingung. Kenapa begitu? Mereka lahir di puncak, tapi kau memanjat dari dasar dengan tangan penuh luka. Itu yang membuatmu berbeda. Rania tersenyum samar, untuk pertama kalinya sejak ibunya tiada. Mungkin karena aku tahu rasanya kehilangan segalanya. Jadi sekarang aku hanya ingin menjaga apa yang tersisa. Malam itu, Tuan Surya memandangi Rania dari kejauhan, melihat bagaimana ia menulis catatan dengan tekun di ruang kerja. Matanya berkaca. Dia benar-benar darah dagingku, sama kuatnya seperti ibunya dulu, gumamnya. Namun di balik dinding, Helena mendengar percakapan itu. Ia menggenggam cangkir teh dengan erat, matanya menyipit. Putri dari masa lalu, kita lihat berapa lama kau bisa bertahan di dunia yang bukan milikmu, bisiknya dingin. Narasi menutup dengan suara lembut Rania di tengah malam. Aku tak tahu kemana jalan ini akan membawaku. Tapi jika takdir memberiku kesempatan kedua, maka aku akan menapakinya, sekuat yang aku bisa. Kamera menyorot langit malam di atas rumah megah itu. Bintang-bintang berkelap di langit gelap, menandai awal kehidupan baru seorang gadis miskin, yang kini perlahan berubah menjadi putri konglomerat. Takdir selalu tahu kapan waktu yang tepat untuk mempertemukan dua hati. Bukan saat mereka siap mencintai, tapi saat mereka siap diuji. Langit Jakarta berwarna abu-abu pagi itu, awan berat bergelayut di atas gedung kaca Wijaya Tower, markas besar Wijaya Group. Sebuah mobil sedan hitam berhenti di depan lobi utama. Dari dalamnya keluar Rania, kini tampil anggun dalam setelan kerja berwarna krem lembut, rambut terikat rapi, dan langkahnya mantap. Bukan lagi gadis desa yang polos. Kini ia tampak seperti seorang eksekutif muda yang siap menaklukkan dunia. Rico berjalan di sampingnya sambil menjelaskan rundown rapat pagi itu. Hari ini ada presentasi dari perusahaan mitra baru. Mereka sedang mengajukan kerjasama proyek real estate di Lembang. Rania mengangguk sambil memeriksa berkas. Baik, aku ingin tahu semua detailnya. Aku harus belajar menghadapi rapat besar. Saat mereka memasuki lift, Rico sempat meliriknya dengan kagum. Kau berkembang cepat sekali, Rania. Rania tersenyum lembut. Bukan aku yang cepat, Rico. Dunia ini yang tak memberi waktu untuk lambat. Ruang rapat lantai 25 terasa formal dan berkelas. Pemandangan kota Jakarta membentang di balik jendela besar.
Para direktur duduk rapi di kursi masing-masing. Rania mengambil tempat di sisi kanan Tuan Surya. Suasana berubah hening saat pintu terbuka. Masuklah tim dari perusahaan mitra yang akan mempresentasikan proyek. Dan di sanalah sosok yang selama ini hanya tinggal dalam ingatan dan luka lama, Arvin. Langkah pria itu mantap, berjas abu-abu dengan aura percaya diri yang sama seperti dulu. Namun kini wajahnya tampak lebih matang, lebih dewasa, meski tetap menyimpan kesombongan halus di balik tatapan matanya. Rania membeku. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Suara langkah sepatu, detik jam, napas semua orang di ruangan itu, mendadak hilang. Arvin pun terpaku. Matanya membulat saat melihat wanita di hadapannya. Sosok yang dulu ia tinggalkan dengan kata-kata tajam, kini berdiri di kursi penting, di samping pemilik perusahaan yang ia kagumi. Itu Rania? Gumamnya tak percaya. Namun ia cepat menutup keterkejutannya, berusaha tampil profesional. Ia menunduk sopan kepada semua peserta rapat. Selamat pagi. Saya Arvin Prasetya dari Prasetya Land Development. Terima kasih atas kesempatannya. Suara itu masih sama, hangat, tapi menusuk di hati Rania. Tuan Surya memperkenalkan. Ini putriku, Rania Wijaya. Dia akan ikut memantau proyek ini secara langsung. Arvin menelan ludah, matanya menatap Rania yang hanya tersenyum tipis. Senang, akhirnya bertemu lagi, ucapnya pelan, hampir berbisik. Ya, jawab Rania datar. Dunia ini sempit. Ya, Pak Arvin. Presentasi berjalan lancar, tapi ketegangan di udara tak pernah benar-benar hilang. Rania menjaga ekspresinya tetap tenang, namun di balik meja, tangannya sedikit gemetar. Setiap kali Arvin bicara, kenangan lama menyeruak, suara hujan, wajahnya yang berpaling, dan luka saat ia ditinggalkan di pinggir jalan dengan hati hancur. Namun kali ini, ia bukan lagi gadis miskin yang menangis karena cinta. Ia adalah pewaris Wijaya Group. Setelah rapat selesai, semua peserta meninggalkan ruangan, menyisakan Arvin dan Rania. Suasana hening. Hanya suara hujan tipis di luar jendela. Arvin menatapnya lama. Aku tak percaya kau ada di sini. Kau kelihatan sangat berbeda. Rania menatap balik dengan dingin. Semua orang berubah, Arvin. Hanya saja, sebagian berubah karena cinta, dan sebagian karena luka. Arvin menunduk, seolah tertampar oleh kalimat itu. Aku? Waktu itu bodoh, Rania. Aku pikir aku memilih jalan yang benar. Jalan yang benar? Rania tersenyum getir. Meninggalkan seseorang karena miskin bukanlah pilihan yang benar. Itu pengecut. Ia berbalik hendak pergi, tapi Arvin menahan. Rania, dengarkan aku dulu. Sudah cukup. Tatapan Rania tajam, namun matanya bergetar menahan emosi. Dulu kau membuatku percaya bahwa cinta tak butuh harta. Tapi ternyata, cinta itu hanya berlaku selama aku berguna untukmu. Arvin terdiam, tak mampu membalas. Rania melangkah pergi meninggalkannya di ruangan itu, dengan langkah mantap, seperti wanita yang sudah menutup lembar masa lalu. Namun begitu pintu tertutup, napasnya tercekat. Ia bersandar di dinding, menggenggam dadanya yang berdebar keras. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. Tidak. Aku tak boleh rapuh lagi. Di ruang lain, Tuan Surya menatap percakapan dari balik layar CCTV dengan tatapan penuh arti. Ia melihat bagaimana putrinya menahan luka dengan kepala tegak. Anak itu sudah benar-benar tumbuh kuat, gumamnya pelan. Sementara di sisi lain kota, Helena menerima laporan dari bawahannya. Nyonya, ternyata mitra proyek itu adalah Arvin Prasetya, mantan kekasih Rania. Helena menatap dokumen itu, bibirnya membentuk senyum licik. Menarik. Mungkin ini kesempatan untuk menjatuhkan gadis itu dari dalam. Kadang, takdir mempertemukan bukan untuk menyatukan kembali, tapi untuk menguji seberapa kuat hati yang pernah hancur. Dan bagi Rania, pertemuan ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari perang yang sesungguhnya. Ketika cinta dan ambisi berjalan beriringan, selalu ada satu yang harus dikorbankan. Hati atau harga diri. Langit sore Jakarta berwarna jingga, memantul di dinding kaca Wijaya Tower.
Rania berdiri di balkon lantai 25, menatap lalu lintas yang padat di bawah sana. Angin membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun, seolah mengingatkannya pada masa lalu, masa ketika hujan berarti kehilangan. Suara ketukan pelan di pintu mengagetkannya. Riko muncul, membawa map tebal berisi laporan proyek Lembang. Rapat dengan Prasetya Land dijadwalkan ulang besok pagi. Pak Arvin yang langsung meminta pertemuan itu. Rania menoleh singkat. Kalau begitu aku akan hadiri. Aku tidak ingin urusan bisnis tercampur dengan masa lalu. Riko menatapnya dalam. Tapi kau yakin bisa bersikap netral di depan dia? Rania menegakkan punggungnya. Senyum samar di wajahnya. Aku harus bisa. Karena kali ini, aku bukan gadis yang ditinggalkan. Aku pemegang keputusan. Keesokan paginya, ruang rapat kembali dipenuhi suasana formal. Arvin masuk dengan langkah percaya diri, namun kali ini ia tampak sedikit gugup. Ia mengenakan setelan biru tua, menenteng berkas, tapi matanya selalu mencari satu sosok, Rania. Ia menemukannya duduk di ujung meja, berbalut setelan putih gading, wajahnya tenang namun tak tersenyum. Dingin, tak terjangkau. Arvin menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. Kami ingin menawarkan konsep kolaborasi yang lebih fleksibel. Ujarnya sambil menatap layar presentasi. Proyek ini bisa menguntungkan kedua belah pihak, jika ada saling percaya. Namun kata percaya justru membuat dada Rania bergetar. Ia menatap grafik di layar tanpa benar-benar melihat. Suara Arvin menjadi gema samar dari masa lalu. Aku janji nggak akan ninggalin kamu, Rania. Janji yang tak pernah ditepati. Tuan Surya menatap putrinya sejenak, lalu menimpali. Ide yang bagus. Tapi keputusan akhir ada di tangan Rania. Semua mata beralih padanya. Rania tersenyum tipis, menyusun kata dengan hati-hati. Kerjasama ini akan kami pertimbangkan. Namun saya hanya mau proyek ini dijalankan secara profesional. Tidak ada hubungan pribadi yang boleh memengaruhi keputusan. Tatapannya menembus ke arah Arvin, tajam dan berani. Arvin terdiam. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar pernyataan bisnis. Itu peringatan. Usai rapat, Rania melangkah cepat keluar. Tapi suara yang dulu membuat hatinya bergetar kini memanggil dari belakang. Rania, tunggu sebentar. Langkahnya terhenti. Arvin menyusul, berdiri beberapa langkah di belakangnya. Aku tahu aku nggak berhak minta waktu kamu, tapi aku cuma pengen ngomong. Rania tetap diam. Aku nggak pernah berhenti mikirin kesalahan itu. Aku ninggalin kamu karena aku pengecut. Aku takut miskin, takut gagal. Tapi ternyata yang paling menyakitkan justru kehilangan kamu. Rania menatap lurus ke depan. Kamu nggak kehilangan aku, Arvin. Kamu cuma kehilangan kesempatan untuk jadi manusia yang tulus. Aku ingin memperbaikinya, ucap Arvin lirih. Bukan untuk aku, jawab Rania datar, tapi untuk dirimu sendiri. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan Arvin dengan tatapan hampa di koridor kaca. Namun saat Rania berjalan menjauh, wajahnya sempat menegang. Karena hatinya sendiri masih bergetar, meski ia tak mau mengakuinya. Sore itu, Helena duduk di ruang tamu besar, menatap foto Arvin yang dikirim oleh bawahannya. Ia memutar cincin di jarinya dengan senyum tipis. Dia ini, pria masa lalunya, ya? Benar, Nyonya, jawab asistennya. Mereka tampak canggung di rapat tadi. Helena menatap foto Rania di meja, lalu berbisik licik. Bagus. Cinta lama yang bersemi di dunia bisnis? Itu bisa jadi senjata untuk menjatuhkannya. Ia tersenyum dingin. Rencana mulai terbentuk di kepalanya. Malam tiba. Rania kembali ke rumah megah itu, tapi langkahnya terasa berat. Ia membuka laptop, menatap data proyek sambil menggigit bibir, berusaha fokus, tapi bayangan Arvin terus muncul di benaknya. Dalam diam, ia bertanya pada dirinya sendiri. Kenapa aku masih peduli? Setelah semua yang terjadi? Ia menutup layar laptop, berjalan ke balkon, memandangi lampu-lampu kota. Kilau itu memantul di matanya yang basah. Aku sudah di sini karena kerja keras, bukan karena cinta. Aku tak boleh jatuh lagi. Tapi jauh di tempat lain, Arvin duduk sendirian di apartemen. Menatap foto lama mereka berdua, foto yang sudah kusam tapi tak pernah dibuang. Rania,
Aku akan buktikan kali ini bukan karena uang, tapi karena perasaan. Keesokan harinya, Riko melihat perubahan kecil pada Rania. Ia tampak lebih tenang, tapi juga lebih rapuh. Kau baik-baik saja? Tanya Riko. Rania mengangguk. Aku hanya sedang belajar, memisahkan antara hati dan pekerjaan. Riko menatapnya lama. Kalau kau butuh seseorang untuk mengingatkanmu arah yang benar, aku ada di sini. Rania menatapnya, tersenyum samar. Namun dalam hatinya, badai baru sedang terbentuk. Antara cinta lama yang mulai bergetar kembali, dan tanggung jawab besar yang menuntut ketegasan. Cinta memang bisa membuat seseorang kembali. Tapi ambisi adalah alasan mengapa mereka harus tetap berdiri. Musuh terberat bukan selalu mereka yang membencimu terang-terangan. Tapi yang tersenyum manis sambil menunggu kau jatuh. Hujan turun deras malam itu di kediaman keluarga Wijaya. Lampu kristal di aula besar berpendar lembut, memantulkan bayangan wajah Madam Helena yang duduk anggun di kursi panjang. Di tangannya, secangkir teh melati mengepul pelan. Jadi, katanya dingin, gadis itu kini mengatur sebagian keputusan bisnis keluarga. Asistennya menunduk hormat. Iya, Nyonya. Pak Surya memberi Rania wewenang langsung untuk proyek Lembang. Semua direktur kini menghormatinya. Helena tersenyum tipis. Senyum yang menyimpan niat gelap. Anak dari perempuan rendahan itu ingin menguasai apa yang aku bangun bertahun-tahun? Tidak akan kubiarkan. Ia berdiri, melangkah ke jendela. Hujan menampar kaca dengan suara ritmis, seolah mengiringi pikirannya yang sedang merajut siasat. Kau bilang Arvin, mitra proyek itu, punya hubungan masa lalu dengannya. Benar, Nyonya. Mereka dulu sepasang kekasih. Bagus, gumam Helena. Kalau begitu, biarkan masa lalu mereka menjadi alat untuk menghancurkan masa kini. Keesokan harinya, di kantor Wijaya Group, Rania tengah sibuk memeriksa laporan finansial ketika Riko datang membawa kabar. Rania, tim audit menemukan kejanggalan kecil dalam dokumen dari Prasetya Land. Angkanya tidak cocok. Rania mengerutkan kening. Kau yakin? Ya, tapi bisa juga kesalahan teknis. Rania menatap layar laptop. Arvin. Nama itu kembali muncul di pikirannya. Ia tahu pria itu bukan tipe yang ceroboh dalam urusan angka. Aku akan periksa langsung, katanya tegas. Di sisi lain kota, Arvin menerima pesan dari seseorang tak dikenal. Sebuah file dikirim ke ponselnya, laporan keuangan internal Wijaya Group, dengan tanda tangan digital Rania di bawahnya. Pesan singkat menyusul. Gunakan ini. Dia memanipulasi laporan. Selamatkan reputasimu sebelum semuanya terlambat. Arvin menatap layar itu lama, keningnya berkerut. Ia tahu itu mustahil. Rania bukan tipe yang curang. Namun, benih keraguan perlahan tumbuh. Karena cinta dan bisnis jarang berjalan searah. Sore itu, Rania dan Arvin kembali bertemu dalam rapat tindak lanjut proyek. Rania membuka pembicaraan dengan profesional. Aku ingin memastikan semua data transparan. Arvin, ada perbedaan angka di proposalmu. Arvin menatapnya tajam. Dan aku justru mendapat laporan bahwa dokumen dari pihakmu yang bermasalah. Rania menahan napas. Apa maksudmu? Arvin menatap selembar kertas yang ia letakkan di meja. Ini. Dokumen audit internal yang mencantumkan tanda tanganmu. Ruangan mendadak hening. Riko yang berdiri di belakang Rania menatap kaget. Rania mengambil dokumen itu, memeriksanya. Ini palsu. Aku tidak pernah menandatangani laporan ini. Tatapannya langsung menembus Arvin. Kau pikir aku butuh menipu untuk proyek yang bahkan belum berjalan? Arvin ingin menjawab, tapi kata-kata tertahan di tenggorokannya. Ada sesuatu di matanya, antara marah, bingung, dan bersalah. Riko melangkah maju. Rania benar. Aku saksi bahwa semua dokumen melewati persetujuan bersama. Namun suasana sudah terlanjur retak. Rania menutup map itu perlahan, lalu berdiri. Kalau kau masih menganggap aku seperti dulu, gadis miskin yang mudah dijatuhkan, maka kau keliru besar, Arvin. Ia melangkah keluar, meninggalkan ruangan dengan kepala tegak. Arvin menatap punggungnya yang menjauh. Ia menyesal, tapi sekaligus takut. Takut jika apa yang ia pegang adalah jebakan,
namun lebih takut kehilangan Rania lagi. Di rumah besar Wijaya malam itu, Helena tersenyum puas saat asistennya melaporkan hasil. Pertemuan mereka berakhir kacau. Nyonya. Arvin tampak ragu dan kecewa. Bagus, bisik Helena. Ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan wajahnya sendiri. Biar dunia bisnis melihat Rania sebagai pewaris yang tidak layak dipercaya. Saat itu terjadi, aku yang akan mengambil alih semuanya. Hujan kembali turun di luar jendela. Seperti hujan yang sama saat Arvin dulu meninggalkan Rania. Hanya saja kali ini, badai yang datang lebih berbahaya. Karena ia bukan lagi badai perasaan, tapi badai kekuasaan. Malam makin larut. Rania duduk di ruang kerjanya, menatap berkas di meja. Air mata menetes pelan di ujung mata, tapi cepat ia hapus. Aku tidak akan kalah. Bukan pada mereka, bukan pada masa lalu. Ia mengambil ponsel, menelepon Rico. Kita cari tahu siapa yang membuat laporan palsu itu. Aku yakin ini permainan orang dalam. Rico menjawab tegas di seberang. Baik, aku akan bantu sampai tuntas. Dalam permainan ambisi, kebenaran sering disembunyikan di balik senyum. Tapi bagi mereka yang pernah terluka, senyum palsu mudah dikenali. Kamera menyorot wajah Rania yang menatap malam dari balik jendela. Tatapannya tak lagi hanya menyimpan luka. Kini di sana ada api baru, keberanian untuk melawan. Terkadang cinta tak lahir di taman bunga, tapi di tengah api yang membakar segalanya, dan hanya hati yang kuat yang mampu bertahan. Pagi itu, ruang rapat utama Wijaya Group terasa seperti medan perang. Puluhan pasang mata menatap layar besar yang menampilkan laporan keuangan. Laporan yang disebut-sebut dimanipulasi oleh Rania. Bisik-bisik memenuhi ruangan seperti angin tajam yang menusuk telinga. Bagaimana mungkin tanda tangannya ada di laporan itu? Dia baru diangkat jadi direktur, sudah berani bermain angka. Kalau benar, reputasi keluarga Wijaya bisa hancur. Rania duduk di ujung meja panjang, matanya tajam namun berusaha tenang. Di sampingnya, Rico menatap semua dengan rahang mengeras. Di hadapan mereka, Helena Wijaya berdiri dengan ekspresi iba yang dibuat-buat. Rania, sayang, aku tidak ingin menuduhmu. Tapi Dewan meminta penjelasan langsung. Rania menatap balik, dingin. Laporan itu palsu, Madam. Dan saya akan buktikan. Tentu, tapi sementara ini, Dewan memutuskan untuk menangguhkan jabatanmu sampai investigasi selesai. Helena menatapnya lembut, namun matanya memantulkan kemenangan dingin. Rania menahan napas. Ia tahu ini bukan sekadar kesalahan sistem, ini jebakan. Namun di ruangan penuh kekuasaan itu, tak seorang pun berdiri di pihaknya. Termasuk Arvin, yang duduk diam di sudut ruangan, menunduk. Selepas rapat, Rania melangkah cepat keluar gedung. Langit Jakarta kelabu, seolah mencerminkan perasaannya yang remuk. Hujan mulai turun pelan, membasahi bahu jas putihnya. Ia menatap ke atas, air mata bercampur dengan air hujan. Selalu begini, ketika aku mulai berdiri, dunia berusaha menjatuhkanku. Rico datang menyusul, menatapnya prihatin. Kita akan cari bukti, Ran. Aku janji. Rania tersenyum kecil. Kau satu-satunya yang masih percaya. Dan akan tetap begitu, jawab Rico mantap. Sementara itu, di ruang kerjanya, Arvin menatap dokumen yang sama dengan gelisah. Kata-kata Rania di rapat tadi bergema di kepalanya, kau pikir aku butuh menipu untuk proyek yang bahkan belum berjalan? Ia membuka laptop, menelusuri data asli dari timnya. Perlahan, ia mulai melihat kejanggalan. Metadata dokumen, tanggal unggahan, dan tanda tangan digital. Semuanya menunjuk pada satu hal, ada seseorang yang sengaja menanamkan file palsu. Tapi siapa dan untuk apa? Gumamnya pelan. Ia memutar kursinya dan menatap keluar jendela. Langit mendung, tapi di dalam dirinya justru mulai muncul sinar. Kesadaran bahwa ia telah menjadi pion dalam permainan orang lain. Arvin meraih ponsel, menekan nomor seseorang. Halo, Rania. Suara di seberang terdengar dingin. Ada apa? Aku rasa aku menemukan sesuatu. Boleh kita bicara? Sekarang bukan saatnya. Tolong, hanya 5 menit saja.
Aku berutang penjelasan. Hening. Lalu terdengar napas berat dari Rania sebelum menjawab. Baik. Taman belakang kantor, jam 6. Senja turun di langit kota. Rania berdiri di taman dengan payung hitam, angin meniup rambutnya lembut. Arvin datang tergesa, tanpa payung, bajunya setengah basah. Ia menatap Rania dengan tatapan bersalah. Aku salah, Rania. Aku seharusnya tahu kau tidak seperti itu. Rania tidak menatapnya. Apa yang membuatmu sadar? File itu ada manipulasi data. Aku sudah bandingkan dengan sistem asli. Ada nama internal yang menggantikan tanda tanganmu. Rania menoleh cepat. Nama siapa? Arvin ragu sejenak. Helena. Hening panjang. Hujan turun lebih deras, tapi tak satu pun dari mereka bergerak. Tatapan Rania tajam, tapi suaranya bergetar. Jadi selama ini, aku dijebak oleh keluargaku sendiri. Aku akan bantu kau buktikan, Ran. Aku janji. Kenapa sekarang? Karena aku tidak mau kehilanganmu lagi. Bukan kali ini. Air mata Rania nyaris jatuh. Tapi ia tegas menahannya. Kalau kau benar-benar ingin membantu, jangan karena perasaan. Bantu aku karena keadilan. Arvin mengangguk. Keduanya akan aku lakukan. Beberapa hari kemudian, mereka bekerja diam-diam, mengumpulkan bukti, menelusuri email, dan jejak digital. Rico turut membantu dari sisi internal. Perlahan, potongan puzzle mulai terbentuk. Transaksi tersembunyi, dokumen palsu, dan pesan rahasia yang mengarah ke Helena. Namun ketika kebenaran hampir terkuak, Helena bergerak lebih cepat. Ia memanggil rapat darurat dan menuduh Rania mencuri data rahasia perusahaan. Cukup, teriak Rania dalam rapat itu, matanya berkaca-kaca. Kau pikir aku akan diam terus? Ia melemparkan berkas hasil investigasi ke meja, layar besar menampilkan bukti asli. Nama Helena tercatat sebagai sumber file palsu. Ruang rapat terdiam. Arvin berdiri di sampingnya, kini jelas berpihak. Semua bukti ada di sini. Rania tidak bersalah. Helena menatap keduanya dengan mata membara, tapi senyum sinisnya tetap melekat. Kalian pikir perang ini selesai? Rania menatapnya balik, tajam. Belum, tapi kali ini aku tidak sendirian. Cinta sejati tidak selalu datang dalam kedamaian. Kadang ia justru tumbuh di tengah api. Ketika dua hati memilih berdiri bersama, bukan karena mudah, tapi karena mereka tahu. Hanya dengan itu kebenaran bisa menang. Kamera menutup dengan pemandangan Rania dan Arvin berdiri di bawah hujan. Di depan gedung Wijaya Group yang menjulang megah. Air hujan jatuh seperti percikan api di antara mereka. Api cinta, api perjuangan, api kebenaran. Kebenaran tak selalu datang membawa cahaya. Kadang, ia menyalakan api yang membakar semua kepalsuan di sekitarnya. Malam itu, langit Jakarta tampak berat. Awan menggantung rendah seperti menyimpan rahasia yang siap meledak kapan saja. Di ruang kerja pribadinya, Tuan Surya Wijaya duduk diam di depan foto lawas. Seorang perempuan muda berwajah lembut tersenyum sambil menggendong bayi kecil. Matanya memerah, tangannya bergetar halus. Pintu terbuka perlahan. Rania masuk, masih mengenakan pakaian formal dari rapat siang tadi. Wajahnya tegas, tapi ada sisa luka di sana. Luka dari pengkhianatan dan kebohongan yang baru saja ia singkap. Ayah, panggilnya perlahan. Tuan Surya menoleh, tersenyum samar. Kau tahu? Aku tahu semuanya, jawab Rania. Tentang dokumen palsu, tentang permainan Helena dan tentang masa lalu ibu. Tuan Surya menatapnya lama, lalu berdiri perlahan. Ia berjalan ke arah jendela, menatap gelap malam di luar. Kau pasti membenciku sekarang. Aku tak tahu, Ayah, tapi aku ingin tahu kenapa semuanya harus begini. Kilatan-kilat di luar jendela menyambar, seolah membuka pintu masa lalu. Flashback 25 tahun lalu. Helena, wanita ambisius yang saat itu masih muda, berdiri di aula perusahaan Wijaya Group. Ia menatap Surya muda dengan tatapan kagum sekaligus penuh perhitungan. Dengan pernikahan ini, kita akan menjadi keluarga bisnis paling kuat di Jakarta, katanya sambil tersenyum dingin. Namun, Surya tidak tersenyum. Karena jauh dari gedung megah itu,
Di rumah sederhana di pinggir kota, ada seorang perempuan bernama Laras, cinta sejatinya. Laras yang kini diketahui Rania sebagai ibunya. Helena tahu tentang hubungan terlarang itu. Dan malam sebelum pernikahan, ia mendatangi Laras. "Kau pikir dia akan memilihmu?" Suara Helena dingin. "Aku tidak menginginkan kekayaannya," jawab Laras lirih. "Aku hanya ingin kejujurannya." "Sayang sekali," senyum Helena. "Kau akan kehilangan keduanya." Keesokan harinya, Laras menghilang. Dan beberapa bulan kemudian, kabar muncul bahwa ia melahirkan seorang anak perempuan, Rania. Kembali ke masa kini. Rania menatap ayahnya. Suaranya bergetar. "Jadi benar, aku bukan hanya anak yang ayah tolong karena kasihan. Aku anak kandung ayah." Surya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu sejak awal. Tapi aku takut kalau aku mengaku, Helena akan menghancurkanmu." "Dia sudah mencoba, ayah. Tapi kali ini aku tidak akan jatuh." Suasana hening beberapa detik. Surya menatap Rania penuh bangga dan penyesalan. "Kau punya kekuatan yang tidak pernah dimiliki siapapun di keluarga ini, Nak. Keberanian." "Keberanian itu lahir dari rasa sakit, ayah," jawab Rania lirih. "Dan aku sudah cukup terluka." Sementara itu di lantai bawah, Helena berdiri di ruang tamu, wajahnya muram namun penuh amarah. Arvin dan Riko sudah menunggunya. Riko meletakkan berkas hasil investigasi di atas meja. "Semua bukti sudah diserahkan ke Dewan. Anda akan diselidiki atas tuduhan manipulasi dan penyalahgunaan data." Helena tertawa pelan, getir. "Kalian pikir bisa menjatuhkanku semudah itu?" "Ini bukan tentang menjatuhkan," jawab Arvin tenang. "Ini tentang keadilan." Helena mendekat, menatap Arvin dengan mata tajam. "Kau dulu meninggalkan Rania karena kau takut kehilangan kariermu. Sekarang kau kembali padanya karena kau butuh pengakuan. Kau tidak berubah, Arvin." Arvin menahan diri, menatapnya lurus. "Kau benar. Aku tak berubah. Aku hanya belajar membedakan mana cinta, mana ambisi." Helena terdiam sesaat. Tatapan Arvin tidak goyah, dan itu membuatnya merasa kalah untuk pertama kalinya. Di lantai atas, Surya duduk lemah di kursinya. Rania menggenggam tangannya erat. "Ayah, kita akan hadapi semuanya bersama. Aku tak akan lari lagi. Aku takut waktuku tidak lama. Nak, jangan bicara begitu. Dengarkan, Rania. Jika kelak aku pergi, kau harus menjaga nama baik keluarga ini. Tapi bukan untuk kekuasaan, untuk kebenaran." Tuan Surya memejamkan mata, dan air mata jatuh dari pipinya. Rania memeluknya erat, seolah berusaha menahan waktu yang mulai mencuri ayahnya pelan-pelan. Beberapa hari kemudian, rapat besar digelar. Helena resmi dinyatakan bersalah atas manipulasi internal dan penyalahgunaan data. Ia dicopot dari jabatannya dan diasingkan dari Dewan. Rania, untuk pertama kalinya, berdiri di podium utama Wijaya Group, bukan sebagai anak hasil belas kasihan, tapi sebagai pewaris sah yang membawa kebenaran di tangannya. Arvin berdiri di antara kerumunan, menatapnya dengan bangga dan tenang. Ketika Rania menatap ke arahnya, seolah waktu berhenti sejenak. Tak ada kata, tapi pandangan itu menyampaikan segalanya. Penyesalan, pengampunan, dan cinta yang menemukan jalannya kembali setelah terbakar oleh api. Kadang kebenaran datang terlambat, tapi selama ia datang, ia akan membersihkan setiap luka, meski dengan air mata. Kamera menyorot wajah Rania yang berdiri di depan logo besar Wijaya Group. Angin meniup rambutnya lembut. Senja menyorot wajahnya dengan cahaya keemasan. Di matanya tak ada lagi kesedihan, hanya keteguhan seorang perempuan yang lahir dari penderitaan dan tumbuh menjadi sosok yang membawa cahaya di tengah kegelapan keluarganya. Cinta sejati tak selalu berakhir dengan memiliki. Kadang, cinta hanya ingin memastikan orang yang kita sayangi akhirnya bahagia, bahkan jika bukan bersama kita. Matahari tenggelam perlahan di langit Jakarta. Cahaya jingga terakhir memantul di kaca gedung tinggi Wijaya Group, tempat segalanya dimulai, dan kini berakhir. Rania berdiri di balkon lantai atas, mengenakan gaun putih sederhana. Angin senja meniup rambutnya perlahan. Di tangannya, sebuah surat terbuka,
tulisan tangan ayahnya, Tuan Surya, yang telah berpulang seminggu lalu. Rania, jika kau membaca surat ini, berarti aku sudah pergi. Maafkan semua yang tidak bisa ayah katakan selama hidup. Kau bukan hanya pewaris darahku, tapi juga pewaris hati yang tak pernah tunduk pada keserakahan. Jaga cintamu, nah, tapi jangan biarkan cinta membuatmu lupa pada dirimu sendiri. Air mata Rania jatuh membasahi kertas itu. Ia tersenyum samar. Ayah, aku akan menepati janji itu. Beberapa langkah di belakangnya, Arvin berdiri diam, menatapnya dari jauh. Ia datang tanpa diundang, hanya dengan keberanian dan penyesalan yang menumpuk di dadanya. Siluetnya memantul di kaca, membawa bayangan masa lalu yang belum sepenuhnya padam. Rania, suaranya lirih, tapi cukup untuk membuat Rania berbalik. Tatapan mereka bertemu. Bukan seperti dulu, bukan dengan kebencian atau keraguan, tapi dengan ketenangan yang lahir dari luka yang sudah berdamai. Kau datang, kata Rania pelan. Aku harus, jawab Arvin. Ada hal yang belum selesai. Rania menatapnya dalam diam. Kau sudah membantuku menegakkan kebenaran. Itu lebih dari cukup. Tidak, Arvin menggeleng. Itu belum cukup, karena aku belum memintamu maaf atas semua hal yang pernah kulakukan. Ia mendekat perlahan, langkahnya berat seperti memikul beban bertahun-tahun. Dulu aku meninggalkanmu karena takut. Takut kehilangan pekerjaanku, takut dianggap rendah, takut dicemooh karena mencintai gadis miskin. Tapi setelah semua yang terjadi, aku sadar, yang seharusnya kutakuti adalah kehilanganmu. Rania memejamkan mata sejenak, menahan emosi yang mulai naik. Kau tahu, Arvin, aku menunggumu lama sekali. Setiap malam aku berharap suatu hari kau kembali, tapi bukan untuk meminta maaf, hanya untuk mengakui bahwa aku pernah berarti. Arvin menunduk, suaranya bergetar. Dan kau selalu berarti. Aku hanya terlalu bodoh untuk menyadarinya. Hening menggantung. Angin sore berhembus lembut di antara mereka, membawa aroma hujan yang baru saja reda, seolah mengulang hari di mana semuanya dulu berakhir dalam badai. Rania menatapnya, mata yang dulu penuh luka kini hanya memantulkan ketenangan. Aku sudah memaafkanmu, Arvin. Arvin menatapnya dengan haru. Benarkah? Ya, tapi memaafkan bukan berarti aku bisa kembali ke masa lalu. Ia tersenyum tipis. Aku bukan gadis yang dulu menunggu di bawah hujan. Aku sudah berubah. Aku punya dunia baru, tanggung jawab baru, dan aku ingin menjalaninya tanpa bayang-bayang masa lalu. Arvin menelan ludah, menahan air mata yang hampir jatuh. Kalau begitu, biarkan aku mengucapkan satu hal terakhir. Apa itu? Terima kasih karena pernah mencintaiku, dengan cara yang tak pernah bisa dilakukan siapapun. Rania tersenyum. Kali ini benar-benar tulus. Ia melangkah mendekat, lalu memeluknya singkat, pelukan terakhir, hangat tapi penuh jarak yang tak akan bisa disatukan lagi. Selamat tinggal, Arvin. Selamat tinggal, Rania. Beberapa bulan kemudian, Rania berjalan keluar dari kantor Wijaya Group, kini sebagai direktur utama yang sah. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Di tangannya, ia membawa sebuah amplop kecil berisi foto lama, dirinya bersama ibunya di rumah sederhana, dan satu foto Arvin di masa lalu. Ia tersenyum lembut, lalu menaruh foto itu di taman depan gedung, di bawah pohon yang selalu ia lihat setiap pagi. Semuanya dimulai di sini, bisiknya. Dan biarlah semuanya berakhir di sini juga. Langit sore kembali cerah, matahari perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Di kejauhan, Arvin berdiri di seberang jalan, melihatnya tanpa mendekat. Ia tersenyum pahit. Senyum seorang pria yang akhirnya mengerti bahwa cinta sejati tidak harus memiliki. Cukup mengagumi dari jauh. Cukup melihat yang dicintai bahagia. Rania menaiki mobilnya, melambaikan tangan perlahan ke arah horizon. Mobil melaju menjauh, meninggalkan bayangan terakhir dari masa lalu yang kini telah usai. Setiap luka mengajarkan sesuatu. Bahwa cinta tidak hanya tentang memiliki, tapi juga melepaskan. Bahwa maaf kadang datang terlambat, tapi tetap berarti selama diucapkan dengan tulus. Kamera naik perlahan ke langit, menyorot cahaya senja yang berubah menjadi malam. Di balik gelap, suara Rania terdengar lembut.
Aku bukan lagi gadis miskin yang menangis karena kehilangan. Aku adalah perempuan yang belajar dari luka. Dan kini, aku memilih bahagia. Dulu, aku pikir kebahagiaan hanya milik mereka yang punya segalanya. Uang, kuasa, dan cinta yang sempurna. Tapi kini aku tahu, kebahagiaan sejati lahir dari hati yang pernah terluka, dan memilih untuk tidak membalas luka itu dengan kebencian. Waktu tidak bisa menghapus masa lalu, tapi waktu memberi kita kesempatan untuk memperbaikinya. Arvin telah belajar memohon maaf, bukan karena ia lemah, tapi karena ia akhirnya mengerti bahwa cinta tanpa ketulusan hanyalah kesombongan yang menua. Dan aku tidak lagi menunggu siapapun kembali. Karena hidup bukan tentang siapa yang tetap tinggal, tapi tentang siapa yang membuat kita bertahan, meski semua telah pergi. Terkadang, perpisahan bukan akhir cerita, melainkan awal bagi seseorang untuk menemukan dirinya yang sebenarnya.